Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Dean Dini. Saya Adi Kolombiana. Saya Mutia Prilia Ramadini. Saya Kawansari. Di sini kami akan mensimulasikan edukasi penyuluhan gizi terkait obesitas dan overweight pada dewasa. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu obesitas dan overweight. Nah, mengapa penting? Karena saat ini semakin banyak orang termasuk remaja dan dewasa muda yang mengalami kelebihan berat badan tanpa menyadari resikonya terhadap kesehatan. Kami berharap melalui penyuluhan ini teman-teman bisa lebih memahami apa itu obesitas, apa saja penyebabnya, dampaknya bagi kesehatan, serta bagaimana cara mencegahnya dengan pola hidup sehat. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa sih obesitas. Banyak yang mengiranya obesitas dan overweight itu sama. Sebenarnya itu berbeda. Jadi perbedaannya adalah overweight itu adalah kondisi di mana berat badan seseorang melebihi batas normal berdasarkan tinggi badan, tetapi belum masuk kategori obesitas. Sedangkan obesitas terjadi ketika lemak tubuh menumpuk secara berlebihan hingga mengganggu kesehatan. Nah, salah satu cara sederhana untuk mengetahui apakah berat badan kita normal atau tidak adalah dengan menghitung indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan per meter kuadrat. Jika sudah menghitung itu, kalau IMT-nya 18,5 sampai 24 itu termasuk kategori normal. Sedangkan jika IMT-nya di atas 25 sampai 29 itu overweight, dan jika di atas 30 itu obesitas. Nah, sekarang kita harus bahas apa saja sih yang menyebabkan obesitas. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan berat badan, di antaranya pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas, faktor genetik, dan faktor psikologis. Obesitas juga bukan hanya soal berat badan, tapi juga berisiko menyebabkan penyakit seperti diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan masalah psikologis. Nah, di sini kita bisa mencegah obesitas itu dengan pola makan sehat, aktivitas fisik, dan gaya hidup yang sehat. Ingat, tidak ada cara instan untuk mengatasi obesitas. Semua butuh usaha dan konsistensi. Yang terpenting adalah perubahan pola hidup yang sehat dan berkelanjutan. Baik, kita sudah membahas banyak hal tentang obesitas dan overweight, mulai dari pengertiannya, penyebab, dampak bagi kesehatan, hingga cara mencegahnya. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menerapkan pola hidup sehat. Sekarang, sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan atau hal yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Saya izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Saya pernah coba diet ketat dan berhasil turun 5 kilo dalam seminggu. Apakah itu sehat? Turun 5 kg dalam seminggu terdengar sangat cepat, tetapi diet ketat yang terlalu ekstrim bisa berbahaya. Biasanya yang hilang bukan hanya lemak, tetapi juga massa otot dan cairan tubuh. Diet yang terlalu ketat juga bisa menyebabkan efek yoyo, yaitu berat badan naik kembali setelah diet selesai. Lebih baik menurunkan berat badan secara bertahap dengan pola makan sehat dan olahraga yang penting. Saya masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Saya suka makan makanan manis dan sering ngemil, tapi saya tetap kurus. Apakah saya tetap berisiko terkena obesitas? Menarik, tidak semua orang yang banyak makan langsung mengalami obesitas. Hal ini dipengaruhi oleh metabolisme tubuh, aktivitas fisik, dan faktor genetik. Namun, konsumsi gula berlebih tetap beresiko menyebabkan penumpukan lemak visceral di sekitar organ dalam yang bisa memicu penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Jadi, tetap penting untuk membatasi asupan gula dan menjaga pola makan sehat. Ini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, saya sudah olahraga setiap hari, kenapa berat saya selalu turun ya? Oke, jadi olahraga itu yang penting untuk membakar kalori, tetapi penurunan berat badan itu lebih dipengaruhi oleh keseimbangan energi. Jika asupan kalori lebih banyak daripada yang dibakar, berat badan tetap sulit turun. Nah, coba perhatikan pola makan, apakah porsinya sudah sesuai. Selain itu, kualitas tidur dan tingkat stres juga bisa mempengaruhi metabolisme tubuh. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Saya ingin bertanya lagi, kalau orang tua saya obesitas,
apakah saya juga pasti obesitas? Nah, faktor genetik memang bisa meningkatkan risiko obesitas, tapi gaya hidup lebih berpengaruh. Jika sejak kecil terbiasa dengan pola makan sehat dan aktif bergerak, resiko obesitas bisa ditekan. Jadi jangan khawatir, yang penting adalah menjaga pola makan dan tetap berolahraga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan berdiskusi dalam sesi tanya jawab ini. Semoga jawaban yang diberikan bisa menambah pemahaman dan membantu teman-teman melakukan pola hidup sehat. Jika masih ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya kepada kami setelah acara ini. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.